seakan-akan tidak percaya bagaimana saya yang bekerja dengan sepenuh hati, tidak punya niat untuk melakukan suatu tindakan kejahatan, tidak punya niat untuk melakukan suatu jangankan untuk melakukan suatu yang tidak baik saja. Saya berpikir berkali-kali, bekerja di perusahaan yang besar sudah bersyukur, tapi bisa membantu orang bekerja di tempat kita sudah bersyukur, bisa membantu menjaga lingkungan yang baik, itu sudah suatu rasa syukur yang besar bagi saya. Tapi saat ini agak susah saya menyampaikan apa perasaan saya, karena ini menyangkut nasib saya dan nasib keluarga saya dalam waktu 14 tahun ke depan. Teman-teman, hari ini sebuah kesempatan langka kita bisa ketemu dengan orang yang sangat spesifik, Bang Ibnu Rushd, Elwah di Bang Ibnu aja, karena namanya panjang. Jadi Bang Ibnu ini nggak lama lagi kayaknya akan segera dieksekusi nih Bang. Mudah-mudahan tidak ya. Dari proses hukum memang sudah bisa dieksekusi sebenarnya. Itu kasus dugaan kriminalisasi, tapi ada yang bilang ini langsung kriminalisasi oleh pihak Adaro kepada Bang Ibnu. Bang Ibnu ini menemukan teknologi pengelolaan limbah penyedot lumpur, tapi kemudian malah dituduh macam-macam. Salah satunya adalah penipuan ya Bang ya, pencucian uang dan sebagainya. Teman-teman detailnya bisa dilihat di tayangan sebelumnya di channel-channel kita ini. Kita juga udah angkat beberapa kali konten tentang ini. Bang Ibnu, perasaannya gimana Bang? Hati Abang hari ini? Susah untuk menyampaikan satu perasaan saat ini, karena memang selama 3 tahun ini Bang, saya melalui proses pemanggilan, melalui proses interview BAP, sampai kemudian saya di sidang, kemudian sampai alhamdulillah bebas murni. Perjalanan panjang itu saya ditahan selama 10 bulan. Kemudian di saat ini keputusan Mahkamah Agung tentang kasasinya DP itu dikabulkan. Seakan-akan tidak percaya bagaimana saya yang bekerja dengan sepenuh hati, tidak punya niat untuk melakukan suatu tindakan kejahatan, tidak punya niat untuk melakukan suatu jangankan untuk melakukan suatu yang tidak baik saja. Saya berpikir berkali-kali, bekerja di perusahaan yang besar sudah bersyukur, tapi bisa membantu orang bekerja di tempat kita sudah bersyukur, bisa membantu menjaga lingkungan yang baik, itu sudah suatu rasa syukur yang besar bagi saya. Tapi saat ini agak susah saya menyampaikan apa perasaan saya, karena ini menyangkut nasib saya dan nasib keluarga saya dalam waktu 14 tahun ke depan. Ini dahsyat ya teman-teman. Jadi ini 13 atau 14 tahun ya Bang ya. Dan ini alumni UI, teman-teman, saya juga dan teman-teman yang lain juga, anak-anak UI, dia senior kalian. Ini diginiin teman-teman. Ini sadis sebenarnya. Ya, beritanya itu udah banyak di mana-mana, dan ini bisa juga menimpa kalian. Dan terutama yang penting adalah soal lingkungan, karena Adaro itu adalah perusahaan-perusahaan yang mengekstraksi itu lingkungan. Dan Bang Ibnu menemukan teknologi penyedotan lumpur, dan sekarang teknologi itu tadi dalam konferensi pers ada wartawan bertanya apakah teknologi temuan Bang Ibnu juga akhirnya dipakai oleh Adaro, dan ternyata benar dipakai. Iya, kelihatannya dipakai di sana setelah dan pakai anak perusahaan. Pakai anak perusahaannya Adaro, teknologinya mirip ya dengan kami, dengan produk yang mirip juga dengan kami. Yang sepanjang waktu kami bekerja di sana, mereka mencoba untuk mendapat ilmu dan pengetahuan, termasuk juga ketika kita ditanya di interview di para hukum juga. Ya, jadi teman-teman UI juga nanti anak-anak teknik ya, kalau kalian punya teknologi hati-hati ya, ini bisa jadi dalam tanda kutip dicolong gitu ya, seperti itu dalam tanda kutip. Nah teman-teman, ini juga tidak hanya itu, ini juga tadi ternyata kasasi di MA-nya itu cuma 19 hari, dan kasasi MA itu tertutup, hanya baca-baca dokumen aja, dan itu diputuskan oleh hakim MA. Nah ini biasanya hubungan industrial ya harusnya ya, bidangnya hakim B2B ya, dan itu gosipnya teman-teman yang saya tahu dari pergaulan dengan teman-teman hukum pengacara ya, itu lumayan basah di bagian itu gitu. Jadi, Abang kenal gak sih sama hakimnya sebetulnya? Gak kenal sih. Tapi berapa lama pun menurut saya itu memang by law mungkin di
dengan 0 sampai 6 bulan mereka bisa putuskan sesuatu yang haknya mereka. By law bisa dimengerti ya. Tapi yang saya tidak secara pribadi ya dipersalahkan berbalik 180 derajat keputusan PN Selatan bebas murni menjadi 13 tahun. Oke. Dan kita masih menunggu salinan lengkap dari kasasinya Bang untuk mengetahui kenapa ini bisa 180 derajat seperti itu kan? Iya, sampai sekarang kami belum terima. Loh, harusnya sudah nerima tuh teman-teman. Iya, aturan dari mahkamah kan punya waktu ya, interval waktu. Mungkin ini masih dalam proses interval waktunya mereka untuk bisa menyerahkan ke. Oh, kita masih positive thinking bahwa itu waktu interval ya. Setelah itu kita akan melakukan PK dari kasasi itu, memori kasasi saya banyak. Ya, satu-satunya instrumen hukum yang bisa kita lewati untuk membela kita untuk keluar dari kasus ini adalah PK saat ini. Yang ini adalah usaha dan doa yang kita lakukan supaya kita tetap semangat bisa keluar dari masalah ini. Oke, teman-teman, saya kayaknya nggak kuat lagi karena Bang Ibnu juga terlihat cukup berat Bang ya hari-hari ini. Tapi saya yakin Bang Ibnu kuat, tadi juga dipeluk oleh keluarga, juga teman-teman di sini semua mendukung, dan insya Allah teman-teman kita semua akan support terus kasus ini, terus tayangkan, terus berisik supaya semua orang tahu bahwa ada kejanggalan. Nah, ini yang penting, ini ada kejanggalan ini. Dan semoga kita percaya bahwa keadilan di negeri ini akan bisa tetap tegak ya. Jadi kita percaya soal itu. Baik Bang Ibnu, kita doakan semoga PK-nya nanti berhasil. Amin. Nggak ada yang bisa, jadi itu tinggal sebenarnya mau sekuat apapun kalau Allah bilang PK itu berhasil akan berhasil ya. Kita makarullah aja teman-teman ya. Teman-teman terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.